aktual dan ini kepentingan rakyat kecil. Tadi sekali ini sahabat saya Pak Maman mantap memberikan argumentasi. Terbaik sejak saya sama-sama beliau. Ini benar juga kalau kebijakan energi itu di Komisi 7, Pak Dirut. Sektor. Jadi kebijakan sektor di sini, bukan korporat. Sementara Dirut langsung masuk ke kebijakan energi, kebijakan sektor. Dan juga meloncat masuk ke areanya Pertamina. Seakan-akan kalau PLN lebih kompetitif dari Pertamina. Tahu nggak Pak Dirut? PLN disubsidi oleh rakyat dan negara di luar yang 73 triliun itu, sekarang itu 637 triliun rupiah. Hitungannya, harga batubara sekarang 430 US dollar. Saya bikin yang konservatif 410 US dollar. Dikurangi 70 US dollar, 340 US dollar proteksi atau subsidi terhadap PLN dari rakyat nih. Harga salah satu energi primer yaitu batubara. Yang ini kami perjuangkan sejak periode kemarin di kebijakan energi di Komisi 7 ini agar batasnya 70 US dollar per metrik ton. Nah, kalau dikurangkan 410 dikurangi 70, 340 US dollar kali 125 juta metrik ton kali 15.637 triliun 500 miliar 637 triliun itu udah konservatif nih 410 dolar kalau yang sekarang harga 430 lebih. Jadi ini udah diprotes, bukannya kompetitif harga listrik. Jadi seakan-akan hebat Pak Dirut. Saya langsung hitung Pak. Jadi sebenarnya yang perlu strategi lain kalau ada oversupply sekarang, karena nanti 3 tahun yang lalu yang akan datang akan kekurangan supply dengan adanya nanti pertumbuhan ekonomi, perbaikan ekonomi, akan ada kekurangan supply, nanti rakyat susah lagi. Jadi permanen nanti susah. Nanti mungkin Pak Dirut 3 tahun lagi udah pindah entah kemana. Ini masalahnya kebijakan-kebijakan yang hanya sebentar, hanya mencari popularitas atau apa-apa. Saya pengalaman Pak. Saya sejak Oktober 99 di DPR RI ini. Saya mengamati kadang-kadang ada pejabat-pejabat tertentu belakangan ini bahwa saya hanya sebentar aja, dibuat dulu kebijakan, habis itu sudah pindah dia. Ini berbahaya ini. Kepentingan rakyat itu kita harus konsisten memperjuangkannya. Nanti mereka jadi susah lagi itu. Karena nanti pada saat pertumbuhan ekonomi naik, memang sekarang oversupply, nanti akan kurang supply listrik. Bahaya lagi. Naik lagi. Nah ini padahal di satu sisi sudah ada alternatif untuk pengganti gas yang diimpor yaitu dengan DME, dimethyl ether. Itu karena banyak batu bara kita yang kalori rendah, yang luar biasa stoknya, luar biasa. Nah ini saya heran juga Pak Dirut ini kan, maaf aja, dokter di bidang energi terbarukan. Tapi harus melihat dong, gas juga clean energy. Jadi kalau membuat suatu kebijakan harus dilihat jauh ke depan, bukan hanya jangka pendek aja. Karena ini oversupply, buat kebijakan begini, tapi nanti jadi permanen. Berbahaya. Jadi saya juga memperjuangkan domestic price obligation. Kalau ini yang terjadi nanti, kalau Komisi 7 memutuskan cukup hanya domestic market obligation, tarik domestic price obligation, bagaimana PLN menghadapi? Bagaimana menghadapi tambahan cost dari salah satu energi primer 637 triliun per tahun? Tahun kemarin aja udah 400 triliun Pak Ketua, terproteksi. Saya hitung, Pak Edi, saya hitung itu. Jadi gitu, maksud saya jangan membuat kebijakan yang hanya jangka pendek tapi nanti jangka panjang mengorbankan rakyat kecil.
Ini 637 triliun itu luar biasa. Coba kalau misalnya ini ditarik oleh Komisi 7 DPR RI. Karena di sini diperjuangkan itu, domestic price obligation. Saya sendiri ada di sini. Memperjuangkan fight saya sampai beradu argumentasi dengan pihak pemerintah. Ada rekamannya di sini. Iya betul. Karena saya untuk kepentingan rakyat, untuk keamanan energi listrik. Tapi jangan membuat kebijakan loncat ke Pertamina hanya soal jangka pendek. Ini aja didalami. Karena apa? Misalnya agar jangan oversupply niter ini bisa tersalurkan, izin operasi pembangkit listrik yang dikelola sendiri itu aja dicabut oleh Menteri SDM. Jadi orang tidak perlu membangun pembangkit listrik kalau dia membangun real estate atau area industri. Beli dari PLN. Jadi mainnya di kebijakan dong. Jangan ini rakyat yang dikorbankan. Coba kalau fair-fairan nih, Komisi 7 cabut domestic price obligation langsung 637 triliun tambah kos PLN tahun ini 637 triliun. Udah saya hitung nih Pak Ketua. Kebetulan di HP juga ada kalkulator. Kalau zaman dulu nggak ada kan, mesti bawa dulu, ya kan? Gampang soal itu. Saya hitung. Jadi saya dengan data Pak Dirut. Jadi maksud saya membuat kebijakan, apalagi kebijakan sektor energi, didiskusikan di rapat di Komisi 7 DPR RI. Jangan karena diundang di FGD terus dianggap itu keputusan. Itu nggak benar. Secara tertib juga nggak bisa itu. Ini juga otokritik kepada kita. Nggak bisa membuat keputusan di FGD, harus di sini. Di ruang pimpinan juga nggak bisa. Di situ hanya sampai tahap hampir. Dannya di sini. Karena di tata tertib nggak ada istilah di ruang pimpinan. Boleh dibaca itu. Karena dulu, waktu saya sama dengan Pak Gunhar itu, hafal saya isinya tata tertib. Karena saya beradu argumentasi selalu dengan tata tertib. Kalau sekarang kan tugas saya agak ringan Pak Ketua. Jadi nggak perlu mengetek-etek gitu kan. Jadi itu Pak Dirut, itu bisa kalau Bung Karno istilahnya ada rethinking. Nah, kalau baca thinking and rethinking, shaping and reshaping. Sesudah di rethinking, baru reshaping, robah kebijakan, robah strateginya. Jangan dipaksakan. Nah, itu kuliah Bung Karno tahun 58 di Bandung. Thinking and rethinking, shaping and reshaping. Pertama introspeksi and retrospeksi. Nah, jadi dirubah aja kebijakannya, jangan dipaksakan. Saya di sini semua angka-angkanya jelas, tapi nggak perlu saya perpanjang lagi karena tadi saya surprise dengan penjelasan Pak Maman tadi. Itu udah jelas tadi historisnya sampai kepada kebijakan pemerintah mengkonversi dari minyak tanah ke LPG. Dan sekarang sudah ada investasi untuk nanti energi alternatif untuk gas ini dari batu bara, DME. Jadi itu Pak Dirut, itu betul-betul dipikirkan dan itu saya pikir kebijakan laikan aja yang dilakukan untuk bisa mendistribusikan yang oversupply sekarang listrik ini. Pada saat hanya beberapa tahun. Nanti pertumbuhan ekonomi naik lagi, sesudah normal, nanti akan kita kurang supply. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan lagi koreksinya ini terhadap